Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 9, yaitu nomor 1, jelaskan menurut pemahaman Anda tentang apa itu sistem operasi. Jadi saya akan memberikan pengertian umum mengenai sistem operasi terlebih dahulu. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat kas. Jadi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat keras. Jadi, fungsinya itu mencakup manajemen tugas, lalu ada pengaturan akses, dan sebagai penyedia antarmuka untuk pengguna dan aplikasi. Jadi fungsinya itu mencakup manajemen tugas, pengaturan akses, dan penyediaan antarmuka untuk pengguna dan aplikasi. Dalam sistem operasi, fungsinya di komputer adalah sebagai kepala yang mengatur segala aktivitas yang terjadi pada komputer. Jadi tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tersebut akan sulit menjalankan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan fungsinya. Jadi jika saja mungkin sebuah komputer dapat dijalankan tanpa sistem operasi, tapi itu hanya sebagai fungsi dasarnya saja, dan penggunaannya pun terbatas dan sangat rumit. Karena tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tersebut selayaknya seperti mesin yang tanpa pengelola. Jadi pada akhirnya, jika kita ingin menggunakan komputer tersebut untuk kehidupan sehari-hari, kita pasti tetap memerlukan sistem operasi untuk menjalankan setiap program, menjalankan aplikasi, ataupun untuk membrowsing internet. Seperti itu mengenai sistem operasi. Untuk pertanyaan nomor 2, kita lanjut. Nomor 2, yaitu sebutkan sistem operasi apa saja yang digunakan oleh pengguna komputer. Jadi, yang pertama itu adalah Windows.
Windows merupakan sistem operasi yang paling sering kita temui dan paling sering kita gunakan, di mana kelebihan dari sistem operasi Windows itu adalah mendukung berbagai aplikasi dan perangkat keras, serta banyak digunakan di berbagai industri. Namun, Windows memiliki kekurangan yang dimana rentan terhadap serangan virus dan malware, serta lisensinya itu yang kadang cukup mahal. Lalu yang kedua ada macOS, yaitu sistem operasi yang biasa ditemui atau yang ditemui di perangkat keras produk Apple. Jadi kelebihannya itu penampilan dari sistem operasi macOS ini lebih elegan dan lebih stabil, dan keamanannya juga sudah lebih baik. Untuk kekurangannya itu macOS hanya dapat digunakan pada perangkat keras produk Apple saja seperti MacBook, iMac, dan lain-lain, dan kurang mendukung untuk beberapa aplikasi. Yang ketiga itu ada Linux. Linux merupakan sistem operasi yang memiliki jenis yang banyak dan beragam. Kelebihannya itu adalah bebas dan open source, jadi itulah juga yang menjadi penyebab kenapa versi dari Linux ini ada banyak, karena pengembangan dari Linux ini terbuka untuk umum, jadi siapa saja bisa mengembangkan Linux tersebut. Dan Linux juga memiliki kelebihan yang dimana dia itu sistem operasinya gratis. Lalu untuk kekurangan Linux sendiri, Linux hanya disarankan atau digunakan bagi orang yang sudah mempelajari pengetahuan teknis mengenai fungsi dari Linux. Lalu beberapa perangkat keras juga masih terbatas untuk sistem operasi Linux. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem operasi apa saja yang digunakan oleh pengguna komputer, dan jawaban saya pada jawaban sebelumnya di nomor 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.